Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 43 Palembang. Sebelum kita mulai diseminasi hari ini, marilah kita membuka dengan lafaz basmalah. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohonkan untuk berdiri. Nyanyilah, boleh bantuan yang sedih. Hadirin, silakan duduk kembali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi saya di sini, nama saya Ramadan Fajri Islami. Saya akan melakukan aksi nyata terkait diseminasi budaya positif di SD Negeri 43 Palembang. Nah, sebelumnya, sudah kenal? Sudah kenal? Oke. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, kita senam otak dulu ya. Oke. Bentar, kita pilih yang mana ya? Ya Allah. Ada. Oke. Coba kita senang otak dulu ya. Yang bisa jawab boleh langsung menyebutkan. Oke. Nah, jadi di sini kita akan menebak negara, film, acara televisi, aktor, aktris, sifat, sport atau olahraga, transportasi dan lagu. Jadi acak kata di sini lingkupnya ini ya. Lingkupnya itu ini. Oke. Nah, selanjutnya coba kita mulai dulu, tes dulu, tes. Ini apa? Apa? Negara, dari negara? Afghanistan. Oke, benar ya. Oke.
Sudah bisa kan? Oke, lanjut. Indonesia. Bisa semua ya Indonesia. Oke. Benar ya Indonesia. Selanjutnya. Filipina, benar. Oh, pintar Inggris tuh Pak Dino. Oke. Ini Malaysia. Bagus. Terus ini? Nah, Nigeria. Nigeria ya? Oke. Terus? Nah, selesai. Suriname. Oke, betul. Ayo itu jawab dari tadi. Mana yang lain? Oke, ini film on the spot. Oke, acara lagi ya. Ini apa? Hitam putih. Hitam putih. Oke, benar ya. Ini Terapan Jawa. Nah, ini ringan terus nih. Iya, yang lain nggak pernah nonton TV. Dia gadis Pak, jadi kalau nonton TV. Oke, yang ini apa? Jika aku jadi. Jika sering-sering nonton Trans TV kayaknya ya. Oke, terus ini apa? Apa ini? Nyerah. Santap. Pas santap. Ini apa? Masih selesai teh. Nyerah. Bukan pemantau. Kalau pakai sepatu mudah ya. Oke, nih. Ini sisi kayak. Bukan. Kita lihat ya. Film. Ini apa ini? Ayo ini film terkenal. Bukan. Bukan. Ada C-nya. Fantastic Four. Ini ada apa? Ini kayaknya anak-anak muda yang bisa. Yang sering nonton bioskop. Incredible. Ya. Ini apa? Ini biasanya anak-anak cowok ini biasanya. Betul kali. Dragon Ball. Ini, nah baru tadi Fast and Furious. Ini, ya, G.I. Joe. Oke, yang kayaknya ibu pun bisa ya. Kita lihat Jackie Chan, nah, aktor ya. Aktor. Kalau ini apa? Keanu Reeves. Ya, Keanu Reeves. Ini udah nih. Nanti bisa maksudnya. Iya, ya ini. Ini Tom Cruise. Ini Angelina Jolie. Movie ya. Ini ya Sylvester Stallone. Oke. Ini apa ya? Oh ini sifat. Ya. Apa ini? Kreatif.
Ya, komunikatif, sombong, ada T-nya nggak ada? T-nya nggak ada. Apa itu? Oh, ada T. Itu biar melatih daya apa? Daya menemukan. Ini apa? Ya, sok tahu. Ini tumbal apa ini? Ini apa ini? Lembut, ya. Oke, ada lagi? Oh, ada lagi apa nih? Athletic sport, olahraga. Olahraga ini apa? Apa ini? Apa ini? Angkat besi. Kalau ini? Apa ini? Olahraga. Ini? Standby. Yang ini? Kok bisa? Rumahnya dekat ini ya? Apa enggak ya? Ini? Ada lagi? Oh, ada lagi. Transportasi. Oke, busway. Ini? Taksi. Bisa nggak lain? Ini? Ini? Metro mini. Bisa semua ya. Ini? Nih? Goteng punya perusahaan ini ya, anak perusahaannya Goteng. Apa ini? Angkor. Semangat sekali ya. Oke, dan kayaknya sudah sudah panas ya otaknya, belum panas, masih panasan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi. Nah, budaya positif ya. Jadi sebelumnya kita kesepakatan dulu, kesepakatan forum diseminasi. Jadi yang pertama adalah menghargai orang yang sedang berbicara. Yang kedua, mendengar penjelasan dengan seksama. Ada lagi yang ingin menambahkan kesepakatan kita? Kalau mau bertanya, gimana, Bubur? Mau menambahkan kesepakatan kita atau sudah cukup? Cukup, dua saja. Oke, dua saja ya. Oke. Nah, jadi kita mulai saja terkait budaya positif. Nah, sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan yang baik untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada konsep-konsep inti yang perlu kita ketahui sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Nah, jadi sebelumnya kata apa yang masih asing di telinga Bapak Ibu sekalian? Apa sudah tahu semua ini? Segitiga restitusi ya, masih belum terlalu familiar ya, sama posisi kontrol mungkin ya. Nah, jadi disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan nilai yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya sendiri. Jadi lebih ke arah disiplin positif ini anak yang punya keinginan. Selain itu lebih
lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak itu punya keinginan untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi dari motivasi dirinya sendiri, sehingga terbentuklah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini tujuan akhirnya adalah menggapai pelajar Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila. Ya, seperti kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Silakan masuk Pak Ibrahim. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, apa yang melandasi Bapak Ibu sekalian untuk datang ke sekolah atau masuk ke kelas tepat waktu? Gugur apa? Kewajiban. Karena peraturan ya, karena peraturan. Apalagi motivasinya? Ada nggak motivasinya karena ingin mengajar anak-anak tepat waktu? Ya. Ada lagi motivasinya? Menyambut anak ya, biar nggak malu sama anak ya. Jadi motivasinya itu karena malu tadi ya, sama peraturan. Oke, coba kita lihat. Motivasi Bapak Ibu sekalian itu termasuk motivasi jenis apa? Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu berarti dari luar, sedangkan internal dari dalam diri. Nah, motivasi eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi karena peraturan tadi kira-kira masuk ke motivasi apa? Internal atau eksternal? Ya, peraturan, karena peraturan. Jadi motivasinya eksternal atau internal? Internal atau eksternal? Eksternal ya, karena takut kalau peraturannya dilanggar gitu ya. Jadi apa? Oke. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi mungkin ada juga guru yang pengen menjadi guru teladan gitu ya. Jadi karena harapannya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, itu masih dalam kategori motivasi eksternal. Nah, selanjutnya motivasi internal. Nah, motivasi internal ini yang berusaha kita ingin tumbuhkan untuk membentuk budaya positif di sekolah. Motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena motivasi diri kita sendiri tanpa adanya hal-hal di luar sana. Jadi misalnya penghargaan atau peraturan atau hukuman itu sudah menjadi jati diri kita sendiri. Nah, itu termasuk motivasi internal. Nah, yang inilah yang bakalan kita tumbuhkan di diri kita ataupun di lingkungan kerja kita, sehingga nantinya kita akan melakukan pendidikan yang berpihak kepada kita. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi saya di sini sekedar sharing saja, mungkin Bapak Ibu sudah punya pengetahuan yang lebih baik. Namun di sini saya sekedar sharing saja karena saya baru mendapatkan ilmu. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, biasanya motivasi itu karena kebutuhan dasar manusia itu sendiri ya. Jadi motivasi itu bisa ada karena manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh, misal kenapa orang kerja? Karena ini makan agar bisa tetap hidup. Nanti kalau dia tidak makan, dia tidak hidup. Oke. Selanjutnya karena kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin saja seseorang itu tetap bertahan di lingkungan, baik itu lingkungan kerja, keluarganya,
Kenapa dia tetap bisa bertahan? Karena adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Ya, kenyamanan. Kenyamanan itu juga menjadi dasar seseorang punya motivasi dalam hidupnya. Yang kedua karena penguasaan. Maksudnya di sini penguasaan adalah dia punya kekuatan atau punya jabatan. Jadi karena dia punya jabatan, dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Gitu. Selanjutnya karena kebebasan. Karena manusia itu kan pasti tidak ingin dikekang. Manusia itu pasti ingin merdeka. Merdeka dalam artian bebas mengekspresikan dirinya sehingga dia bisa menjalani hidup dengan bahagia. Nah, selanjutnya motivasi terakhir karena kesenangan. Kesenangan misalnya dia bisa tertawa. Jadi kalau percuma kalau dia berada di suatu lingkungan yang dia tidak bisa bahagia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia ini perlu kita penuhi sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Jadi terkadang kita menuntut peserta didik kita itu masih dalam ini ya, apa namanya, keinginan kita sendiri tanpa kita melihat kebutuhan dasarnya. Bahwasanya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita penuhi sebagai pendidik ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini ada perbedaan ya, sedikit perbedaan terkait hukuman, konsekuensi sama restitusi. Restitusi itu yang jarang kita dengar ya. Ya, ini perbedaannya. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Misal ada siswa melanggar peraturan sekolah, langsung kita hukum. Ya. Misal siswa itu nakal, kita hukum. Nah, itu termasuk hukuman. Itu tidak terencana. Karena siswanya langsung makan sesuatu di tempat. Jadi kita langsung hukum. Nah, itu tidak terencana. Tidak mungkin kan gubernur ujuk-ujuk langsung merencanakan nanti besok saya mau menghukum. Tidak mungkin kan, karena hukuman itu sifatnya pasti tidak terencana. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi. Maksudnya, murid itu bakalan tidak tahu hukuman seperti apa yang dia rasakan. Pasti dia tidak tahu. Masa kita mau menghukum murid, nanti besok kami dihukum ini ya, kan tidak mungkin. Jadi pasti murid itu dia tidak tahu kita mau menghukum seperti apa. Selanjutnya bersifat satu arah. Nah, bersifat satu arah artinya gurunya yang memberikan hukuman. Tidak mungkin kan murid bisa menghukum kembali gurunya. Jadi bersifatnya satu arah kalau hukuman itu. Nah, dia bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Psikisnya bisa dihukum juga seperti itu. Nah, selanjutnya konsekuensi. Dia agak lebih ya terencana, lebih manusiawi lah ya. Dia terencana, jadi kita membuat kesepakatan dulu sama mereka. Nanti kalau misalnya siapa yang nakal, nanti hukumannya apa. Jadi lebih disepakati. Selanjutnya murid tetap tidak dibuat nyaman. Kenapa tidak dibuat nyaman? Karena dia masih terkekang dengan kesepakatan yang kita buat. Ya, jadi dia tetap tidak nyaman di situ. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita kan kalau di kelas itu nanti yang ribut ingat ya konsekuensinya. Jadi kan kita selalu memonitor murid-murid kita. Nah, itu sifat konsekuensi. Nah, yang ingin kita lakukan di sini adalah pendekatan restitusi. Ya, pendekatan restitusi ini adalah proses murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, guru itu hanya menjembatani, mengarahkan solusinya itu dari muridnya sendiri. Jadi kita lebih ke arah dialog ya, dialog sama murid bagaimana dia untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Itu yang akan kita lakukan di restitusi. Nah, ini ya 5 posisi kontrol guru. Ini kira-kira Bapak Ibu semua termasuk yang mana? Apakah termasuk penghukum? Apakah termasuk pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer.
Ya, kalau di sekolah ini kayaknya bisa manajer semua. Penghukum nggak pernah ya di sekolah gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Ini tabelnya. Tabel terbaca kan? Tidak, saya bacakan. Oke. Jadi identitas gagal artinya kontrolnya dari luar. Nah, ini membuat siswa itu tidak nyaman karena posisi yang kita pakai itu penghukum dan membuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa? Penghukum itu biasanya gurunya menunjuk kamu ya, kamu. Jadi kayak menunjuk gitu ya. Terus gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Awas ya. Terus hasilnya apa? Hasilnya dari siswa. Siswa terkadang kalau dihukum itu dia ikutin perkataan gurunya pada saat itu. Namun ujung-ujungnya dia memberontak. Maksudnya dia mau di belakang atau dia akan melakukannya lagi kembali. Nah, itu hasil yang akan kita capai kalau kita berperan sebagai posisi penghukum. Ya. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini agak lebih ringan ketimbang hukum. Kalau hukum kan dihukum. Kalau pembuat rasa bersalah lebih sifatnya cuma omongan saja. Jadi dia kayak ibu kecewa dengan kamu. Bapak kecewa dengan kamu karena kamu telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi lebih ke arah pengungkapan rasa kecewa. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Kalau perkataan seperti itu biasanya hasilnya itu kalau kita bilang kayak gitu dia lebih ke arah menyangkal. Bukan saya Pak, bukan saya. Jadi dia lebih menolak kesalahannya. Iya, membela diri. Nah, selanjutnya posisi kontrol teman. Nah, dia kadang berhasil kalau teman. Kita anggap sebagai teman siswa itu. Jadi hal-hal seperti ini terkadang membuat siswa nurut ya, tapi terkadang juga dia mengulangi. Jadi dia tidak akan continue, tidak akan berlanjut ke depan. Dia hanya pada saat itu kalau teman, atau beberapa waktu saja. Selanjutnya dia akan. Nah, kalau kata-katanya biasanya ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, gitu ya. Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah mengatakan seperti ini? Jadi lebih ke arah mengajak ya, teman itu lebih ke arah mengajak. Selanjutnya pemantau. Jadi kita memantau itu kayak cuma ngingetin aja. Apa konsekuensinya, apa peraturannya? Ingat ya peraturannya apa? Nah, jadi lebih ke arah memantau saja kita. Nah, ini terkadang berhasil juga. Makanya dia kontrol dari luar. Jadi motivasinya motivasi masih eksternal. Nah, yang kita harapkan itu adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi kita akan bertanya kepada siswa, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Jadi lebih ke arah mengajak dialog kepada siswa, kita cuma mengarahkan dan siswa akan memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan itu biasanya akan lebih kuat dipegang oleh siswa karena dia yang menyebutkan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan bisa dipahami buat ibu ya? Oke. Selanjutnya adalah ini harapan kita ya. Harapan kita itu adalah guru sebagai manajer. Manajer di sini adanya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Nah, ini restitusi ya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri. Nah, ini peran sebagai manajer hasilnya akan seperti itu. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau upacara posisi kontrol yang mana biasanya? Kalau penghukum, kalau siswanya nggak lengkap,
hormat bendera selama 1 jam. Nah itu dihukum siswanya ya. Jadi apakah disuruh langsung membersihkan toilet gitu ya, jadi itu termasuk itu langsung dihukum. Nah itu penghukum, jadi langsung ada kata perintah untuk hukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah, karena kita bilang kan sama murid, kamu ini sudah berapa kali diingetin harus pakai topi, dasi, masukin dalam tas kalau mau arisan itu ya. Nah itu termasuk pembuat rasa bersalah, jadi siswanya merasa dirinya bersalah. Nah selanjutnya adalah teman. Nah teman, maksudnya di sini kita memposisikan diri sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah itu termasuk posisi sebagai teman. Kalau kita menjadi diri sebagai teman. Nah selanjutnya adalah pemantau. Kalau pemantau ini kita lebih mengingatkan konsekuensi. Jadi dia tidak menghukum, cuma dia mengarahkan saja. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi. Nah itu pemantau. Nah untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi lebih ke arah mengajak berpikir siswanya, sehingga nanti ketika dia ditanyakan seperti itu, harapannya dia akan termotivasi secara internal karena dia memberikan solusi menurut dirinya sendiri. Oke. Kita kuis dulu. Oke, kuis ya. Bapak Ibu silahkan membuka handphone ya. Nanti yang menang itu ada hadiahnya. Oke, boleh bekerja sama, nanti hadiahnya bagaimana? Oke, krisis ya. Nanti saya share linknya di grup ya. Bentar. Oke, sabar ya. Oke, yang ini. Ini ya, yang saya mau linknya, masukin ke grup. Oke, itu dari grup ya. Tinggal dibuka linknya. Saya namanya sudah? Sudah masuk belum? Oke.
Coba link baru ya UTP. Kayaknya berubah link. Linknya berubah. Linknya. Ya. Ganti link. Link yang baru. Ya, link yang baru. Tadi linknya berganti. Link yang baru. Nah, udah masuk tuh, ada satu orang Rani. Susanti sudah. Gampang. Yang kebeli siapa? Ayo Bu Danila. Pak Ibrahim sudah Pak? Oke, sudah semua? Ada yang belum masuk? Pak Ibrahim sudah? Sudah 12? Ya. Oke, sudah? Sudah semua ya? Pak Ibrahim sudah? Dia menang dengan dia, tapi nanti yang sesi. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Waktu ya, ada waktu. Waktunya habis. Next. Satu orang. Next. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Salah. Ya, kita lihat posisi sekarang. Nah, memimpin ya. Bagus. Oke. 10 detik ini, 10 detik. Jadi cepat aja ya. Fokus ke pertanyaannya saja. Apa rencanamu untuk itu termasuk apa? Salahin, jawab. Benar sekali. Benar. Gak paham ya nih. Nah, salah lagi. Oke, kita lihat klasemen sementara. Wah, Jengkelin. Siapa Jengkelin? Oke. Selanjutnya, pertanyaan keempat, masih ada 2 pertanyaan lagi. Semakin cepat semakin besar skornya. Ayo lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat klasemen sementara. Rina, nyali Rina ya. Oke. Pertanyaan terakhir. 3, 2, 1. Ini termasuk apa? Oke. Kita lihat klasemen akhir. Bertahan, salah kalau kayaknya. Oke, juara satunya Rina, nanti ambil ke panitia ya di belakang. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi pertanyaan untuk mereview pengetahuan sebelumnya ya. Jadi sejauh ini tadi Rina sudah pengalamannya sudah sangat baik ya. Tepuk tangan buat Rina. Jangan buat dari siapa? Jengkelin. Siapa Jengkelin? Ajeng. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut materi kita. Masih ada 10 slide lagi. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan?
Nah, peraturan itu kan tadi seolah-olah ada konsekuensi. Kalau keyakinan itu lebih ke arah siswanya yang membuatnya sendiri. Nah, kita lihat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu ciri-cirinya guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi mereka bersepakat dulu membuat keyakinannya. Nah, keyakinan dibuat dalam kalimat positif. Maksudnya kalimat positif itu tidak ada kata tidak, jangan. Nah, itu keyakinan yang itu lebih ke arah peraturan kalau pakai tidak, jangan. Tapi kalau keyakinan kelas kita pakai kalimat positif dan mudah diingat ya. Kalimatnya singkat jadi tidak terlalu panjang. Kalau panjang kadang siswa itu lupa. Kalau singkat dan kalimat positif itu mudah diingat dan mudah diresapi. Selanjutnya dapat berupa pernyataan yang universal. Maksudnya itu mencakup semuanya. Nanti kita lihat contohnya. Dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah sesuai keadaan. Jadi mungkin kita lihat siswanya ini mungkin suka ribut. Nah, kita bisa bikin keyakinan kelas agar mereka tidak ribut. Nah, keyakinan kelas seperti apa? Maksudnya yang kalimat positif, singkat ya, dan universal pernyataannya. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang dibuat-buat. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi itu tidak ada kalimat. Jadi itu kalimat positif semua ya. Kalimat positif, saling menghormati juga singkat, saling menghargai juga singkat ya. Jadi bukan jangan apa namanya misalnya menghargai teman sekelas itu kan panjang. Saling menghargai itu singkat. Misalnya bertanggung jawab. Terus budayakan 5S. Singkat ya. 5S itu apa 5S? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Jadi 5S. Jadi singkat ya, singkat dan kalimatnya positif. Menjaga kebersihan. Terus menjaga keamanan, menolong teman. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya nanti kan kita sebentar lagi tahun ajaran baru. Terutama wali kelas, guru apa juga boleh membuat kesepakatan keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, ini disesuaikan dengan siswanya, kondisi siswanya, sehingga mereka bisa mengerjakan keyakinan kelas mereka. Nah, harapannya kalimatnya juga kalimat yang positif, jangan sampai tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan panjang. Terus juga ada kata tidak, itu kalimat negatif. Jadi disingkatnya menjaga kebersihan. Lebih ke arah itu ya Bapak Ibu ya, singkat dan positif. Selanjutnya, nah ini yang akan kita laksanakan ya. Yang akan kita laksanakan adalah segitiga restitusi. Nah, ini mungkin jarang Bapak Ibu dengar terkait segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada pokoknya. Jadi ketika dia kembali setelah kita restitusi kembali ke kelas, dia lebih kuat, maksudnya lebih baik lagi. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika murid itu melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung dihakimi. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Maksudnya kita validasi dulu bahwasanya tindakan mereka itu salah. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pentingnya menanyakan keyakinan tadi adalah kenapa keyakinan kita harus dibuat di awal, sehingga nanti kita akan balikin ke mereka. Masih kan nggak keyakinan kelas kita seperti itu. Nah, lebih lengkapnya ini penjelasannya. Jadi, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusinya. Jadi kita stabilkan identitasnya sehingga mereka itu ketika mereka sadar mereka melakukan kesalahan, kita tidak hakimi. Jadi mereka itu kayak lebih nyaman untuk mengungkapkan alasan mereka. Nah, setelah kondisi mereka stabil, baru kita validasi tindakan mereka. Jadi validasi tindakan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Maksudnya apa? Pasti mereka punya alasan sendiri kenapa melakukan hal tersebut. Jadi kita di sini posisi gurunya sebagai manajer, kita cari tahu alasan mereka itu apa. Nah, kalimatnya yang biasa diungkapkan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya apa? Misal mereka ada temannya, misalnya dia nakal sama temannya atau mengganggu temannya. Mungkin dia bisa mengganggu lebih lanjut lagi, tapi dia menahan hal itu seperti itu. Jadi kita apresiasi walaupun dia salah, tetap diapresiasi, namun kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga berusaha memiliki sesuatu yang penting bagi. Maksudnya apa? Misalnya ada temannya yang ganggu dia, terus dia pukul. Nah, kita tanya, dia tuh sebenarnya alasannya itu memukul temannya karena dia diganggu sama temannya. Nah, kita beri apresiasi. Kamu patut bangga karena kamu berusaha melindungi punyamu, maksudnya melindungi agar dia tidak diganggu. Tapi kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini kita mengapresiasi walaupun dia salah, tapi dalam artian kita juga ungkapkan bahwa hal tersebut salah. Seperti itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita memvalidasi tindakannya, nah kita tanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal yang berarti? Maksudnya apa? Ini lebih ke arah umum ya. Kalau yang khususnya contohnya seperti ini. Keyakinan kelas kita apa? Misalnya dia ribut, kan menjaga ketertiban. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu langsung? Oh, tentang ketertiban. Terus harusnya seperti apa? Harusnya kamu seperti apa? Tidak ribut bu, tidak ribut pak. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke arah kita balikin keyakinan kelas, terus dia jawab sendiri. Harusnya dia melakukan apa? Seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ya. Jadi di sini tahapannya itu ada 3. Apa saja tadi? 3 tadi. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi tanyakan keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu mereka akan menemukan solusi dari permasalahan. Jadi Bapak Ibu sekarang ini mungkin eranya sudah berubah ya. Eranya sudah berubah. Sekarang menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwasanya pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya sesuai dengan lingkungannya dan juga zamannya. Jadi zaman anak-anak kita ini maksudnya tidak bisa lagi seperti yang kita dulu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau zaman dulu kan guru-gurunya kalau misalnya dihukum anak-anaknya langsung nurut gitu ya. Langsung nurut. Nah, sekarang ini beda. Mereka itu kalau dihukum kadang membangkang. Ya. Kadang membangkang. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena sebagai pendidik kita ingin itu siswanya bersifat atau berperilaku sesuai norma, berperilaku baik itu secara terus-menerus, bukan hanya pada saat kita hukum ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya, sedikit yang saya bagikan ke Bapak Ibu terkait budaya positif.
Nah, selanjutnya adalah saya ingin jelaskan juga bahwasanya siswa kita di era ini sekarang era apa? Era generasi apa mereka ini sekarang? Gen Alpha ya, Gen Alpha, Gen Z, ya, Gen Z. Nah, mereka ini eranya beda Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita tidak punya teknologi yang secanggih sekarang. Jadi mereka memang informasi yang mereka dapatkan berdasarkan sosial media itu sangat cepat. Nah, kita sebagai guru tugasnya membimbing dan mengarahkan mereka. Dan juga tipe mereka ini kalau saya lihat itu tidak senang untuk dinasehati, atau dinasehatinya bukan tidak senang sih, maksudnya mereka itu akan kalau dinasehati ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi ini diharapkan perlakuan yang kita lakukan terhadap siswa itu bisa lebih mengena dan bisa lebih membuat siswanya itu berubah menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini budaya positif. Jadi harapannya budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Jadi harapan dari kementerian juga bahwasanya kita selaku institusi di sekolah itu memberikan lingkungan yang nyaman kepada siswa kita. Tidak hanya fasilitas, namun juga kenyamanan atau kondisi kelasnya itu juga harus nyaman. Terus juga berpihak kepada murid, karena memang mungkin Kemendikbud itu melihat bahwasanya tidak lagi berlaku pendidikan kita yang kita dapatkan dulu. Jadi yang dia lihat mungkin penelitian terbaru bahwasanya generasi sekarang itu tepatnya itu dilakukan dengan segitiga restitusi. Jadi tidak lagi untuk menghukum atau membuat rasa bersalah atau dengan teman. Mungkin kalau kami di era milenial, di era yang kelahiran 90-an itu lebih maksudnya kalau ke arah teman. Kalau generasi Pak Ibrahim begitu ya, itu penghukum kayaknya atau membuat rasa bersalah. Nah, kalau sekarang lebih ke arah segitiga restitusi. Jadi harapannya Bapak Ibu, kita selaku guru juga berusaha untuk menerapkan ini, walaupun memang perubahan itu agak sulit kalau drastis. Mungkin segitiga restitusi ini bisa dilakukan sesekali mungkin tidak, karena memang mengubah perilaku yang sudah terbentuk dari dulu itu kan agak sulit Bapak Ibu. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita coba pelan-pelan. Kalau misalnya siswanya ada kesalahan, jangan langsung dihakimi, langsung atau dibuat rasa kecewa, tapi dengan pendekatan segitiga restitusi. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Mungkin Bogor ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yang lain? Iya. Harapannya itu Bapak Ibu ya, kita juga bisa menerapkan nih. Kalau kan bentar lagi tahun ajaran baru, nah kita buat keyakinan kelas yang ditempel di kelas masing-masing. Nah itu bisa menjadi patokan kita. Kadang kan kalau tidak salah ada beberapa siswa yang susah diatur ya, sulit diatur. Nah kalau ada siswa yang sulit diatur, kita coba buat keyakinan kelas. Nanti kita terapkan segitiga restitusi ini di pelaksanaannya ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke. SD 43 kayaknya sudah siap untuk melaksanakan pendekatan restitusi. Insya Allah ya. Jadi budaya positif ini apa saja? Kalau saya boleh tahu budaya positif di sekolah itu kira-kira apa saja? Budaya positif di sekolah yang ada di sekolah kita saat ini. Salaman pagi, ya, itu menghormati guru. Apalagi baca Yasin dan juga sholat duha ya, Jumat. Nah itu termasuk nilai-nilai religius yang ingin dikembangkan. Apalagi berdoa sebelum masuk kelas.
Apalagi budaya positifnya yang lain, melakukan senam bersama, itu apa namanya, kebersamaan ya. Nah, terus apa lagi? Masuk tepat waktu ya. Kalau sudah 7.00 tuh di bel ya sama guru tiket. Itu disiplin waktu. Apalagi di sekolah kita? Membersihkan sampah. Ya, membersihkan sampah. Jadi kalau misalnya ada gotong royong ya Bapak Ibu ya, tiap Sabtu. Nah, itu termasuk budaya positif. Nah, kira-kira apa yang ingin kita kembangkan selanjutnya? Budaya positif apa yang masih belum ada di sekolah kita dan berusaha kita terapkan? Mungkin dari guru-guru yang baru masuk di sini, guru-guru PMK yang baru, mungkin ada nilai-nilai kebajikan lain yang di sekolahnya yang ada. Nah, itu nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Kalau ada apa ya? Dari istri budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita nanti. Ya sih. Terus sholat duha. Oke, sama ya. Sama. Nah, itu kita pertahankan. Nah, mungkin ada ide lain Bapak Ibu untuk menambah budaya positif. Mungkin siswa kita ini kurangnya apa? Nah, kita ingin menerapkan apa? Ada ide lain? Atau sudah cukup siswa kita? Nilai apa yang masih kurang? Bagaimana Pak Sulaiman selaku guru agama? Sudah cukup Pak? Sudah cukup. Oke, Pak Erwin, Pak Zaid sebagai kesiswaan, Pak Erwin sudah cukup ya? Sudah berjalan dengan baik tinggal kita tadi ya. Ya, mungkin nanti ada diskusi lagi Pak ya, diskusi lanjut untuk menambah budaya positif di sekolah kita. Dan juga tadi jangan lupa kalau menyelesaikan permasalahan dengan melakukan pendekatan restitusi atau segitiga restitusi. Sekali lagi, langkah-langkahnya apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam diseminasi hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan dapat diterapkan di kelas masing-masing. Kita tutup diseminasi kali ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Selanjutnya saya minta untuk Pak Sulaiman untuk menutup kegiatan diseminasi hari ini dengan doa. Pada Pak Sulaiman saya silakan. Untuk mengambil berkahnya dari acara kegiatan ini, marilah kita mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwaffiqu wa yazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yarda jalali sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi